Selamat pagi, Mama, Papa, anak-anak, dan Bapak Ibu guru semua. Berjumpa kembali di Renungan Pagi SD Putra Nirmala. Sebelum kita memulai aktivitas dan mendengarkan renungan pagi, kita berdoa dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami dapat memulai aktivitas kami kembali. Bapa, dampingilah kami, terutama dalam melaksanakan PJJ pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semua sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Papa, Mama, dan anak-anak yang ada di rumah, tentu kita semua ingin hidup penuh dengan damai. Namun, pada realitanya, damai sangat sulit kita raih. Karena tanpa kita sadari bahwa kita sendiri yang sebetulnya menjauhkan diri dari kedamaian tersebut. Karena kita tidak mau memaafkan kesalahan seseorang atau diri sendiri misalnya. Injil pada hari ini berisikan tentang pengajaran Yesus mengenai hidup damai terhadap orang lain dan diri sendiri. Kita tidak perlu menilai orang lain jika tidak dibutuhkan. Lebih baik kita menilai diri kita sendiri. Sudah cukup pantaskah aku? Hidup damai dapat diraih dengan cara memaafkan diri sendiri dan orang lain. Sebetulnya, dalam hidup ini tidak ada musuh. Adanya orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Ketidakcocokan, jika dapat diterima dengan baik, justru dapat saling melengkapi dalam hidup kita. Karena ketidakcocokan berawal dari orang lain yang mengerti kelemahan yang ada di dalam diri kita. Damai itu sendiri memiliki kepanjangan dari dengan memaafkan apapun indah. Kita perlu berdamai dengan diri sendiri, meskipun hati kita sedang tersakiti. Seseorang yang mampu berdamai dengan diri sendiri, hatinya akan merasa nyaman, karena ia juga telah menyerahkan
persoalannya kepada Tuhan kita. Damai itu indah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu karena pada pagi hari ini dalam Injil Engkau mengajarkan kami untuk saling memaafkan kepada sesama kami. Bapa, kami sebentar lagi akan memulai aktivitas kami. Lindungilah kami, tuntunlah kami melalui terang Roh Kudus-Mu. Bapa, kami juga berdoa, lindungilah kami dari pandemi COVID-19 ini, supaya kami selalu sehat untuk dapat melaksanakan tugas kami. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.